alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, masih di jenis-jenis ibadah, dan kita sudah sampai di pembahasan al-inabah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, wa dalilul inabati, apa artinya ini? Dalil bahwasanya al-inabah adalah ibadah. Jangan lupa judulnya. Ya, itu bahasa Arab seperti itu. Kadang ringkas tulisannya tapi pasti terjemahkan harus panjang. Baik. Dalil bahwasanya al-inabah adalah ibadah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan berinabahlah kalian kepada Rabb kalian, dan wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kalian kepadanya. Di sini jelas dalil bahwasanya al-inabah adalah ibadah. Dari sisi mana? Siapa yang bisa jawab? Dalil ini, ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya al-inabah adalah ibadah. Dari sisi mana? Ada perintah. Kalau Allah perintah berarti Allah cintai. Kalau Allah cintai, Allah ridhai, berarti ibadah. Kalau ibadah berarti tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harus hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Al-inabah itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan artinya ar-ruju', kembali. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asal maknanya mirip dengan taubat. Mirip dengan at-taubah. Baik. Tapi inabah ini ada makna yang lebih dalam daripada taubat. Karena kadang ada orang taubat tapi dia mengarah kepada Allah, ya, usahanya itu dhaif, lemah. Iqbalun dhaif. Tapi kalau orang inabah betul-betul dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tegak, bil qiyami bi ta'atihi wa jatinabi ma'asiyati. Betul-betul dia melakukan ketaatan demi ketaatan dan meninggalkan dosa dan maksiat. Jadi ini lebih dalam dari taubat. Ya. Bisa? Dan taubat itu sendiri kita sudah sering ulang-ulangi. Berapa syaratnya taubat? Ya. Sebuah taubat dikatakan taubatan nasuha. Lima. Yang pertama ikhlas. Dia harus ikhlas karena taubat ibadah. Jangan sampai dia karena takut ditangkap, takut manusia. Ya. Dia harus ikhlaskan niatnya dalam taubat. Yang kedua, al-iqla'. Dia harus tinggalkan. Al-iqla'. Dia harus tinggalkan, cabut dirinya dari dosa, tinggalkan dosa tersebut. Yang ketiga, an-nadam. Ya, an-nadam. Ya. Nadamah, ya, harus menyesali perbuatan dosa tersebut. Yang keempat, al-azam, bertekad kuat, bulat untuk tidak mengulangi dosa di waktu yang akan datangnya. Karena yang kelima, wujudul waqt. Ya, maksudnya masih adanya waktu diterimanya taubat. Karena taubat ada batas waktunya. Ya. Kapan batas waktunya taubat? Ada dua. Yang pertama, sebelum nyawa sampai tenggorokan, dan sebelum matahari. Kedua, sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ya, ini 5 syarat taubat. Plus kalau itu hubungannya dengan hak makhluk, ya minta dihalalkan, minta maaf, atau dia kembalikan. Karena ini syarat yang keenam, dilihat madaratnya. Jangan sampai madaratnya lebih besar, maka tidak disyariatkan. Ya, dia pernah bunuh orang, ya, dia taubat, datang pergi keluarganya. Padahal dia tidak tahu, bilang dia yang bunuh. Datang, pemupu orang, deng, ya,
pemupuran nakke, bunuh yang unta. Oh kau, bisa. Nah, ini mudaratnya besar, jangan. Paham ini ya? Paham ya? Cukup bertobat, istighfar, ya doakan yang kita zalimi dengan kebaikan. Bisa paham ini? Jangan melapor. Dibunuh juga antum nanti. Ya paham? Ruding, ya. Baik. Nah, ini taubat. Inabah lebih dalam dari itu. Jadi taubat yang diiringi dengan apa? Usaha, ya, kembali kepada Allah dengan melakukan ketaatan demi ketaatan dan meninggalkan dosa dan maksiat. Ini namanya inabah. Dan dia betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tersebut. Dan ini ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Jadi saya ulangi tadi, al-inabah itu maknanya lebih dalam daripada at-taubah. Ya. Karena ada iqbal, betul-betul dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia isi hari-harinya, sisa-sisa kehidupannya dengan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar bertobat saja, kan bertobat tobat ya, terpenuhi syaratnya sudah dikatakan tobat. Tapi kapan dia dikatakan inabah? Kalau dia sudah tobat dan ditambah betul-betul dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, bertobat, melaksanakan ketaatan demi ketaatan. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi ini lebih dalam maknanya. Al-inabah dibanding atau taubat, dan dua-duanya ibadah. Ya, taubat ibadah, al-inabah ibadah tersendiri. Saya sebutkan ya. Li'annaha taubatun, karena inabah ini adalah taubat ma'a al-iqbali ilallah. Jadi ada plusnya. Jadi al-inabah ini taubat disertai dengan iqbal ala Allah. Ya. Mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya bilang apa? Inabah adalah taubatun khassah, taubat yang khusus. Wal insanu qad yatubu wa yatruku dzamba wa la ya'udu ilaihi wa yandamu alaihi walakin qad yakunu fil iqbali 'ala Allah iqbalun dha'if. Kadang seorang itu bertobat kepada Allah. Ya, dia tinggalkan dosa, tidak kembali kepada dosa tersebut, dia sesali. Akan tetapi qad yakunu fil iqbali 'ala Allah iqbalun dha'if. Tapi ketika dia mengarah kepada Allah, ini lemah dia. Ya. Terpenuhi syarat taubat, ya. Dia sudah taubat, terpenuhi syarat taubat, tapi dia kurang lemah dalam usahanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan demi ketaatan. Tapi sudah terpenuhi syarat taubat ini, yang 5 tadi. 6 kalau hubungannya dengan, bisa paham ini? Ini taubat saja, tapi kalau inabah itu betul-betul kan ada orang tobat saja ya. Ada orang tobat langsung rajin ke masjid shaf pertama, puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud ya. Ada kan orang tobat bagi kita, ini namanya inabah. Bukan sekedar dia tobat, tapi betul-betul dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan saleh. Dan ini inabah adalah ibadah. Dalilnya apa? Ini surah Az-Zumar ayat 54. Dan di sini disebutkan juga ibadah yang lainnya walaupun tidak dipoinkan oleh Syekh, wa aslimu lahu, dan berislamlah kalian kepadanya. Islam kepada Allah itu ada dua. Yang pertama ada Islam kauni. Yang kedua ada Islam syar'i. Islam itu artinya berserah diri, ya. Ya. Jadi Islam kepada Allah ada dua. Islam kauni dan Islam syar'i. Yang pertama, apa itu Islam kauni? Huwa al-istislamu li hukmihil kauni. Itu kita tunduk kepada hukum Allah yang kauni. Ya, Allah takdirkan kita sakit, ya sakit. Kena musibah, ya kena musibah. Allah takdirkan kita menikah, ya walaupun belum mau, ya dilamar, misalnya. Udah mau menikah saya, datang yang lama, jadi juga. Tunduk kepada ketentuan Allah yang kauni. Dan ini ada dalam Al-Quran, disebutkan dalam surah Ali Imran, tulis ayatnya.
Surah Ali Imran ayat 83. Ya. Ali Imran ayat 83. Antum tulis nanti dari mushaf salin. Saya bacakan. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Dan hanya kepadanya lah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala aslama, berislam seluruh yang ada di langit dan di bumi. Sekarang saya tanya, semua Islam? Semua orang Islam di langit dan di bumi? Di bumi banyaknya orang kafir, orang musyrik. Kenapa? Karena Islam yang dimaksud dalam ayat bukan Islam syar'i tapi Islam kauni. Jadi walahu aslama, hanya kepadanya berislam seluruh yang di langit dan di bumi. Ini Islam apa? Islam kauni. Allah takdirkan si kafir ini dapat musibah. Bisa melawan? Bisa lari? Tidak bisa. Kena musibah. Allah takdirkan dia meninggal. Ya. Meninggal, mati. Ini al-istislam li hukmihil kauni. Ketundukan kepada hukum kauni. Ini semua. Kita ya muslim, kafir, musyrik, munafik semuanya. Ya. Makhluk di bumi, di langit semuanya Islam kauni. Ya. Dalilnya itu. Surah apa? Ali Imran ayat 83. Yang kedua, Islam syar'i. Nah, inilah Islam yang kita pahami, yaitu al-istislamu li hukmihi syar'i. Itu tunduk kepada hukum Allah yang syar'i. Ya, hukum Allah yang syar'i. Contohnya wajibnya tauhid. Ya, wajibnya bersyahadat, dia bertauhid kepada Allah, tinggalkan kesyirikan, namanya Islam syar'i. Ya, disuruh salat, dia salat, ini Islam syar'i. Suruh zakat, dia zakat, tinggalkan zina, tinggalkan riba, tinggalkan. Ini Islam syar'i. Ya, inilah yang kebanyakan dalil maknanya ini. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Islam apa ini? Kauni syar'i? Syar'i. Bisa dipahami? Baik. Bisa dipahami? Jadi tadi Islam kauni ini mencakup semua yang di langit, di bumi, mukmin, kafir, orang baik, orang jahat, ya. Ya, benda hidup, benda mati. Ya, tunduk. Benda mati, apa contohnya Ustaz? Itu kisah Nabi Ibrahim. Allah perintah, "Woi api, dingin kok." Dingin? Api ini, api panas, membara. Suruh dingin. Ya, bisa paham ini? Ini Islam kauni. Allah perintahkan secara kauni. Bisa dipahami? Ya. Baik. Suruh gempa bumi misalnya, gunung meletus, disuruh perintah Islam kauni. Adapun Islam syar'i itu apa? Kedudukan kepada hukum Allah yang syar'i, dan ini khusus bagi orang-orang yang tegak melakukan ketaatan kepada Allah dan rasulnya, ya, daripada nabi, para rasul, para pengikutnya. Ini baru Islam syar'i. Bisa dipahami? Baik. Dan ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau untuk merujuk, ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di syarah Salasatil Usul. Sekarang selanjutnya, ibadah selanjutnya, wadalilul isti'anati. Wadalilul isti'anati. Apa artinya ini? Dalil bahwasanya al-isti'anah adalah ibadah. Apa? Surah Al-Fatihah. Yang mana seluruh makna Al-Quran kembali kepada surah Al-Fatihah. Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah kembali kepada ayat ini. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami beristi'anah, memohon pertolongan. Bisa dipahami? Ini syahidnya iyyaka. Susunan kalimatnya asalnya na'buduka wa nasta'inuka. Karena kaf maf'ulun bihi.
haknya dia di akhir. Dan kita sudah sebutkan kaidah taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidul hasra wal ikhtisasa. Mengedepankan sesuatu yang asalnya dia di belakang, saya ulangi, mengedepankan, menaruh dia di depan. Ya, sesuatu yang asalnya dia haknya di belakang, di akhir kita kedepankan. Ya, na'buduka, ka ini kita kasih ke depan. Nasta'inuka, kaf kita kasih ke depan. Ini boleh dan melahirkan makna al-hasra wal ikhtisas. Makna pembatasan dan pengkhususan. Berarti ibadah hanya terbatas hanya untuk Allah, khusus untuk Allah, juga pula isti'anah. Begitu pula isti'anah, khusus untuk Allah dan juga terbatas hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain. Bisa? Ketika sesuatu dikhususkan untuk Allah, berarti Allah cinta terhadap perkara tersebut. Ya, itulah ibadah. Ya. Dan dalam ayat lain diperintah ada bentuk amr, bentuk perintah. Bisa dipahami? Dan isti'anah ini ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah isti'anah kepada Allah. Isti'anah kalau kita lihat maknanya, istaf'ala itu di antara maknanya tolab. Istaghfara talabul maghfirah. Ista'adha talabul aud. Ini ista'ana yasta'inu isti'anatan talabul aun. Minta tolong. Baik. Di sini al-isti'anatu billah, kita minta tolong kepada Allah. Bagaimana modelnya? Al-isti'anatul mutadhamminatu likamali dhulli minal abdi li rabbih. Isti'anah yang terkandung dalamnya kesempurnaan, perendahan, ketundukan dari hamba kepada Rabb-nya. Ini ibadah. Ya, betul-betul dia tunduk merendah kepada Allah. Jadi minta tolongnya bukan seperti kita minta tolong, ambilkan dulu meja. Ya, ambilkan dulu pulpen, ya, ambilkan jemuran kudat. Ini bukan, ini betul-betul dia merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Wa tafwidhil amri ilaih. Betul-betul dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa i'tiqadi kifayatihi, dan dia betul-betul yakin Allah Maha mampu mencukupi dirinya pada perkara yang dia minta tolong padanya. Entah itu dalam meraih manfaat atau dalam terhindar dari bahaya. Inilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini isti'anah kepada Allah. Ya. Karena jangan sampai antum tidak paham pembagian ini, berarti tidak boleh minta tolong, Ustaz. Boleh. Nanti di jenis yang dibolehkan. Yang kedua yang dibolehkan, al-isti'anatu bil makhluki ala amrin yakdiru alaihi. Yang kedua, minta tolong kepada makhluk pada perkara yang dia mampu. Ini hukumnya disesuaikan, ya, dengan perkara yang dia minta untuk ditolong. Kalau dia minta ditolong pada perkara kebaikan, amalan soleh, maka hukumnya apa? Disyariatkan untuk yang dimintai tolong untuk membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada kebaikan, amalan soleh, dia minta tolong, hukumnya minimal sunnah. Kalau itu kewajiban, bisa hukumnya bisa berubah menjadi wajib dia untuk menolong saudaranya dalam perkara tersebut. Kalau perkaranya dosa, permusuhan, ya, apalagi kesyirikan, maka tidak boleh. Walaupun dia mampu. Ya. Pergi dulu beli lilin, saya mau bakar lilin di pohon sana. Ya. Tapi carikan ayam hitam, mau saya sembelih untuk penghuni kubur ini. Nah, itu tidak boleh ditolong. Iya, ada ayamku. Mau berapa? Ada 10 ayam hitamku. Ya, jangan, tidak boleh. Ya. Bisa dipahami? Ini hukumnya
haram bagi orang yang minta tolong dan orang yang mau menolong. Bisa paham ini? Dan kalau perkaranya mubah, maka ini hukumnya mubah. Ya. Dan kadang yang menolong dapat pahala. Paham ini? Dia sakit, ambilkan nasi dulu, diambilkan nasi, dapat pahala dia. Ya, bagi yang menolong, ya. Walaupun ambil nasi perkara mubah. Ini. Minta tolong pada makhluk pada perkara yang dia mampu. Nomor 2. Yang ketiga, isti'anah, minta tolong kepada makhluk hayyin, hidup, hadir, ada di depan kita, ghairi qadirin, tapi dia tidak mampu. Ya. Orang pincang hidup hadir di hadapan kita, makhluk, kita minta tolong angkatkan semen satu sak. Orang pincang misalnya, putus kakinya satu. Ya. Atau orang lumpuh sebelah, orang stroke. Kita minta tolong. Ini kata Syekh Al-Utsaimin, ini lagu. Dibentuk olok-olok. Ya. Perkara sia-sia. Minta tolong kepada orang tidak mampu. Kesuruh anak kecil angkat semen satu sak 40 kilo, 50 kilo. Tidak bisa. Bisa paham ini? Baik. Ini hukumannya lagu. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Yang keempat, minta tolong kepada al-amwat, kepada orang-orang yang sudah meninggal. Au bil ahya'i ala amrin ghaibin la yaqdiruna ala mubasyaratihi. Minta tolong kepada orang yang sudah meninggal, orang yang sudah di kuburan. Ya. Paham ini? Ya. Ini hukumnya kesyirikan. Atau orang yang masih hidup tapi pada perkara gaib. Ya. Perkara yang dia tidak mampu. Ya. Ya. Dia minta tolong kepada orang yang hidup pada perkara gaib, masalah rezeki, tolong lancarkan rezekiku, tolong mudahkan jodohku, sudah 10 kali saya ditolak lamaranku. Ya, dan seterusnya. Ya, tolong sembuhkan penyakitku. Ini perkara-perkara dia tidak mampu. Hidup, orangnya hidup. Tapi dia tidak mampu. Ini perkara gaib. Maka ini kata Syekh, ini kesyirikan. Dan kadang kata Syekh, ini tidaklah terjadi orang minta tolong dalam perkara ini kecuali karena memang sudah ada keyakinan ini orang bukan orang sembarangan. Orang mati diminta tolong, gimana cara? Hidup saja belum tentu bisa. Oh, sudah mati. Loh, kenapa diminta tolong? Ini kata Syekh, sudah ada i'tiqad. Sudah ada keyakinan dari orang tersebut bahwasanya orang ini bisa. Itu tidak pergi minta. Ini kesyirikan. Ya. Jadi jangankan sudah meninggal, sudah dikubur, masih hidup saja dalam perkara yang dia tidak mampu, seperti masalah rezeki, jodoh, ya, kesembuhan penyakit. Paham ini? Dilancarkan rezekinya ini, hidup saja, enggak boleh kita minta tolong di situ. Ya. Bukan berarti enggak boleh minta tolong jualan ya, ini jualkan dulu ini, saya mau PWC dulu, jualkan dulu, jaga dulu toko. Itu boleh. Ya. Jadi kalau bilang kasih lancar dulu rezekiku, ya, macet ini corona. Ya. Susah kerjaan apa semua, enggak boleh. Apalagi dia sudah meninggal dalam kuburan. Ini kesyirikan. Baik. Karena katanya Syekh ini kadang ini hanya berasal dari orang yang punya keyakinan bahwasanya mereka ini orang-orang yang sudah meninggal ini punya tasarrufan khafiyan, punya pengaruh yang tersembunyi. Iya, memang dia sudah mati tapi dia mampu. Ya. Ini banyak seperti ini. Ya, dia mampu begini. Baik. Yang kelima, al-isti'anatu bil a'mali wal ahwalil mahbubati ila Allah. Beristi'anah dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Wasta'inu bis sabri was salah. Kita minta tolong kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan saleh, sabar, salat. Ini disyariatkan. Jadi 5 jenis. 5 jenis isti'anah. Bisa dipahami? Baik.
Dan ini isti'anah adalah ibadah, ya. Tapi tidak semua isti'anah ibadah ya. Tidak semua isti'anah adalah ibadah. Kalau kita minta tolong biasa kepada makhluk yang mampu hadir, nah ini tidak ada masalah, ya. Ambil dulu itu, ya. Minta tolong, ambil dulu, minta tolong masakkan bubur, ya. Sakit gigiku misalnya, ya. Ya, sakit gigi, minta tolong antar dulu saya ke dokter gigi. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bisa dipahami? Baik. Jadi ini 5 jenis isti'anah. Insyaallah kita lanjut nanti di pertemuan selanjutnya isti'adzah dan istighatsah. Ini maknanya mirip semua. Walaupun ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Baik, sekian subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.